wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya driver Gojek, tapi ketika nggak bawa orderan, saya lagi nggak ngebit, seumpamanya saya kecelakaan, apakah bisa di cover sama Gojek itu? Kalau lagi dalam sama BPJS TK, maaf. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya itu penting banget tuh. Bagaimana kalau kita lagi off atau tidak bekerja, itu bisa nggak kita di cover sama BPJS Tenaga Kerjaan karena kecelakaan kerja? Iya, pagi ini alhamdulillah dapat kesempatan lagi untuk berbagi informasi yang bermanfaat terkait BPJS Ketenagakerjaan, program dan manfaatnya untuk komunitas driver online Elite Squad Gojek ya. Acaranya kebetulan hari ini ada donor darah sama PMI Tangsel. Jadi kami sekalian melakukan sosialisasi dan edukasi program serta manfaatnya. Seperti itu. Ada berapa banyak hari ini yang mau mendaftar BPJS TK atau berapa program yang mereka ikutin, Mbak? Iya, kami akan mengedukasi seluruh program dan manfaat BPJS TK, yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, juga nanti ada yang terbaru lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi itu nanti sepintas saja karena kami sedang menunggu regulasi dari kantor pusat kami terkait program yang terakhir tadi. Gitu. Manfaatnya apa sih bagi teman-teman ojol ya? Iya. Ini apa sih dari BPJS TK? Iya. Kebetulan kalau terutama driver ojek online yang sebagai pekerja informal, kalau di kami namanya bukan penerima upah atau BPU, itu sangat rentan sekali sama resiko yang terjadi pada saat mereka melakukan aktivitas seperti kecelakaan kerja, kemudian mengalami resiko kematian. Nah, programnya itu ada JKK sama JKM dan manfaatnya nanti bisa dirasakan sendiri oleh pesertanya maupun sama ahli waris atau keluarganya. Seperti itu. Saya di sana sebagai tim dari kepesertaan, Pak. Iya. Harapannya seperti apa, Mbak? Iya. Ini kan kita punya tagline jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Jadi harapannya nanti seluruh pekerja baik formal maupun informal, terutama yang di wilayah Tangerang Selatan ini akan dapat terlindungi oleh manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, terutama driver ojek online Elite Squad. Terima kasih, Mbak Mira. Sama-sama. Gimana caranya terus manfaatnya apa deh? Tapi kita gini aja deh, kita open aja. Siapa pengen nanya itu dong. Karena kalau misalnya kita manfaat pasti sudah tahu lah. Dan tadi juga sudah ada teman kita juga ya dari testimoni ya Pak Robi ya. Harus sudah memberikan testimoni bahwa keluarganya telah menerima manfaat meninggal dunia untuk ahli warisnya sebesar 42 juta. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Robi dan rekan saya. Saya Aan, di situ ada Bu Mira dan ada Pak Rahmat juga. Kita dari BPJS Tenaga Kerjaan Cabang Tangerang Selatan. Ibu cantik boleh kali ke sini Ibu cantik. Iya Pak Robi, mungkin dari rekan-rekan kita ada yang mau menanyakan untuk manfaat lebih tentang BPJS Tenaga Kerjaan programnya, boleh nanti kita bantu jelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya driver Gojek, tapi ketika nggak bawa orderan, saya lagi nggak ngebit, seumpamanya saya kecelakaan, apakah bisa di cover sama Gojek itu? Kalau lagi dalam sama BPJS TK, maaf. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya itu penting banget tuh. Bagaimana kalau kita lagi off atau tidak bekerja, itu bisa nggak kita di cover sama BPJS Tenaga Kerjaan karena kecelakaan? Jawabannya mohon maaf tidak bisa. Kenapa? Karena yang kita cover itu pada saat jam kerjanya, pada saat aktivitas bekerja. Jadi kalau dia tidak dalam aktivitas bekerja, mohon maaf belum bisa kita cover. Karena kita melindungi pekerja pada saat dia bekerja, pada saat aktivitas bekerjanya. Seperti itu Pak jawabannya.
Tapi tidak perlu khawatir, bagi yang memiliki SIM, bayar STNK, semua yang kecelakaan lalu lintas di jalan raya itu masuknya ke jasa praharja. Jadi nggak perlu khawatir karena semuanya kita saling melengkapi. Jadi ada 3 perlindungan. Pertama ada BPJS Kesehatan, tenaga kerjaan, sama jasa praharja. Jadi bagaimana cara yang bagaimanapun, yang penting satu, tolong dulu temennya kalau ada kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas. Untuk masalah cover seperti apa, nanti bisa diselesaikan di administrasinya seperti itu. Tapi untuk platformnya itu masuk ke siapa, nanti setelah identifikasi penyebabnya apa, atau misalnya kalau mau diajukan ke kita, kalau kita tidak dalam bekerja itu tidak bisa sih Pak jawabannya. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya dia mengalami meninggal dunia walaupun tidak saat bekerja, itu tetap mendapatkan manfaatnya seperti itu. Yang penting meninggal dunianya tidak disebabkan kecelakaan kerja atau sakit. Yang penting meninggal dunia akan kita berikan manfaat sebesar 42 juta rupiah. Seperti itu ya Pak Robi ya? Ya benar. Nah sama teman-teman nih, yang penting gini, paling tadi banyak pertanyaan juga, gimana kalau misalnya kartu saya nggak punya nih, saya nggak ada kartu di dompet saya nggak pernah nerima, padahal saya udah bayar terus tiap bulan gitu. Nggak perlu khawatir, di sini kan driver kan pada punya handphone smartphone ya, bisa install aplikasi BPJS TKU, bisa download kartu digitalnya. Kalau misalnya amit-amit terjadi apapun, siapkan KTP-nya. Karena nomor kepesertaan BPJS Tenagakerjaan untuk bukan penerima upah atau mitra Gojek itu adalah nomor KTP-nya. Seperti itu. Dan tentunya dipastikan dulu tuh, sebelum itu pasti terdaftar. Jangan sampai sudah tidak memastikan diri terdaftar tapi ngotot-ngotot bahwa dirinya di cover. Nah, jadi kita tuh mempermudah. Kalau misalnya tidak ada kartu peserta, bisa menggunakan aplikasi online yang namanya BPJS TKU. Mentok-mentok tidak ada BPJS TKU, bisa tunjukkan KTP yang pastikan dirinya terdaftar. Karena kalau Bapak lihat di kartunya itu ada nomor NIK yang 16 digit, itu bukan nomor kepesertaannya, tapi itu adalah NIK Bapak Ibu. Nah, di situ dipastikan bahwa terdaftar. Dan yang perlu dipastikan lagi, membayar iuran setiap bulan. Jangan sampai sudah mendaftarkan diri, tiba-tiba kecelakaan kerja, kepesertaannya sudah nonaktif. Itu tidak akan bisa kita cover. Seperti itu. Penting sekali itu adalah memastikan dirinya terlindungi. Apa yang terlindungi? Yaitu terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Tenagakerjaan. Dengan apa? Dengan membayarkan iuran setiap bulannya. Seperti itu. Sama satu lagi, jangan pelit-pelit kasih tahu bini. Ini kan banyak kan bini ya, bapak di sini ya. Bini kalau punya kartu BPJS Tenagakerjaan. Dan temannya juga jangan sampai lupa. Misalnya nih, amit-amit ada yang meninggal dunia, jangan sampai lupa gitu. Tanyain dulu, udah pernah daftar BPJS Tenagakerjaan belum? Kalau misalnya sudah, dibantu ingatkan biar nanti bisa dibantu urus pencairan jaminan kematiannya. Seperti itu. Seperti yang Pak An bilang, JKM ini tidak ada penyebabnya apapun meninggal itu di cover BPJS Tenagakerjaan. Yang penting meninggal seperti itu. Dan aktif sebagai peserta. Penting ya Pak Robi. Yang perlu saya ingatkan sebagai teman-teman, kita di jalanan itu tidak pernah tahu kapan risiko yang akan kita hadapi. Yang pertama pastinya kita adalah cek kendaraan kan. Kendaraan memang siap dan layak untuk dipergunakan. Kedua, keselamatan itu seperti menggunakan helm, jaket, karena kita tidak tahu di jalanan. Yang ketiga adalah pastikan identitas diri itu selalu di bawah. Sudah 3 itu di bawah, yang penting adalah lindungi diri kita. Karena yang peduli sama diri kita adalah diri kita sendiri. Lindungi melalui apa? Melalui BPJS Tenagakerjaan. Kalau sudah salah, kalau jasa raja itu tidak perlu mendaftarkan diri. Yang penting Bapak Ibu yaitu tertib membayar pajak, mempunyai SIM, dan itu memang di lalu lintas dan tidak kecelakaan individu, itu akan bisa dilakukan klaim melalui jasa raja. Kalau melalui BPJS Tenagakerjaan tidak perlu namanya kecelakaan adu banteng atau apa, yang penting dia kecelakaan tunggal pun akan kita cover. Jadi buat teman-teman yang sudah terdaftar, ajak teman-temannya juga untuk melindungi juga. Jadi saling mengingatkan bahwa kita terlindungi melalui BPJS Tenagakerjaan. Di sini 16.800 itu hanya untuk 1 bulan. Kalau dibagi 16.800 per
30 hari itu kira-kira cuma 600 rupiah. Kita kayak membeli rokok 1 batang sehari. Boleh. Nggak mau tanya. Boleh. Ya bang, maaf ya dipotong. Ini kan sebagian besar ketua-ketua komunitas bang yang ada di dalam elit squad. Ini kalau mereka pengen mendaftarkan anggotanya yang belum terdaftar di BPJSTK itu caranya seperti apa? Baik, terima kasih. Caranya sih simpel sekali sih ya. Sebenarnya sekarang itu bisa melakukan pendaftaran online. Tapi kan kalau pendaftaran online itu nanti akan terlemparnya ke cabang sesuai dengan nomor KTP-nya. Misalnya kalau di kabupaten dia akan terdaftarnya ke Cikupa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau cepat, mau ini, katakan tuh di kita. Dengan membayarkan iuran pertama, itu otomatis langsung menjadi peserta. Tidak ada masa tunggunya. Misalnya Bapak Ibu mendaftarkan diri tanggal 20 jam 9 pagi. Membayarkan iuran. Terus saya open nih akun saya, balik lagi nih. Nah, tiba-tiba di pertengahan jalan terjadi kecelakaan. Itu di cover nggak? Tujuannya kemana Pak? Balik lah, scan gitu. Tapi ya, tapi posisi akunnya lagi habis nganter orderan, udah selesai. Di open akunnya terus balik ke arah base camp, di pertengahan jalan kecelakaan. Itu di cover nggak oleh BPJSTK? Terkait itu sih Pak, sebenarnya mau kita pasti semuanya di cover ya. Yang pasti mau kita terlindungi itu maunya ke cover, tapi gini, nanti itu ada namanya tim investigasi dari kita. Kenapa? Kalau dari tim investigasi kita itu melihat benar atau tidak dia itu kecelakaan kerja atau tidak. Nah, kalau misalnya itu selagi dibuktikan masih dalam waktu kecelakaan jam kerja dan aktivitas bekerja dan bisa dibuktikan dalam berita acara, itu masih bisa kita cover. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, mohon maaf tidak bisa kita cover. Nah, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Kenapa? Karena saya tidak tahu nih kronologis realnya nanti kayak mana. Kalau saya bilang nanti saya jawab langsung ya, itu bisa jadi mindset Bapak Ibu semua. Kita terlindungi. Nah, saya tidak mau nanti pada saat ternyata tidak tercover karena case-nya berbeda. Yang penting selagi itu masih aktivitas bekerja, jam bekerja itu akan kita cover. Dan memang bisa dibuktikan oleh tim investigasi. Nanti soalnya pada saat kecelakaan kerja itu ada tim investigasi yang mengecek benar atau tidak kecelakaan kerja di situ. Nama saya Syam. Satu pertanyaan dari saya ini agak sedikit membingungkan saya sebenarnya. Yang pertama, kita daftar BPJSTK nih. Kita di Gojek. Kita daftar BPJSTK di tanggal 1 atau di tanggal 1 lah ya, tanggal 1. Nah, untuk pemotongan kalau di Gojek itu per bulan. Per bulannya di awal bulan lagi. Nah, kita daftar di tanggal 1 itu, untuk ke 1 bulannya itu kira-kira sudah masuk belum di BPJSTK data kita? Nah, itu aja. Ini jadi sistemnya atau debit nih? Betul, kalau di Gojek itu sistemnya atau debit. Jadi langsung pemotongan di awal bulan. Jadi misalnya kita di tanggal 1 kita daftar nih. Tanggal 1 kita daftar. Nah, untuk pemotongan saldo dari Gojek itu per bulan. Nah, yang tanggal 1 juga. Ya bisa di tanggal 1, bisa di tanggal 5. Ya pokoknya di bulan berikutnya. Ya, jadi sebenarnya kan yang dinamakan kategori 1 bulan, kalau tanggal 1 ketemu tanggal 1 itu bukan 1 bulan sih menurut saya. Harusnya tanggal 1 nanti di auto debitnya di tanggal 30 terakhirnya. Biar tanggal 1 sudah terlindungi lagi. Kalau misalnya tanggal 1 di auto debitnya di tanggal 2, otomatis dia lewat tuh tadinya. Ya kan? Ada selisih artinya. Nah, tapi kalau untuk sistem auto debit saya sih belum tahu bagaimana jelasnya Pak. Tergantung PKS juga takutnya. Memang kan ada bank yang mungkin Google atau bagaimana. Sistemnya juga nggak tahu. Tapi selagi untuk pengecekan ya, untuk mempermudahnya, Bapak Ibu bisa mengecek melalui aplikasi namanya BPJS. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat kepesertaan aktifnya per kapan. Kalau di Gojek itu kan aktifnya itu setelah pemotongan. Untuk bisa membayar maksud saya di BPJSTK itu
dari tanggal 1 itu untuk 1 bulan pemotongan itu jangka waktu pemotongan BPJS TK itu data kita udah masuk belum di BPJS TK sebelumnya. Kalau di kita, kalau misalnya dia pembayarannya langsung ke debit dan sukses, itu kemungkinan besar masuk. Tapi untuk memastikannya mungkin bisa nanti kita lakukan pengecekan melalui sistem, gitu loh Pak. Tapi bisa juga nanti bisa mengecek di aplikasi BPJS TKU. Terkait masalah aplikasi yang pembayaran di aplikasi ya, di aplikasi Gojek, itu kami itu masih gini Bang, sama-sama itu kan sama PKI sama kantor pusat, rata-rata sih langsung otomatis cover. Jadi kalau misalnya kepotong, ya udah kebayar gitu. Kalau yang penting di dalam situ abang sudah terdaftar dulu. Karena kalau misalnya untuk pembayaran juga sih bisa lakukan mandiri. Cara pembayaran mandirinya kalau yang makan pas cara tagih pemotongan itu di tanggal 1 kita nggak ada saldo kan di GoPay saldo drivernya. Kalau nggak ada itu gimana pas pembayaran, kalau kita mau bayar di bulan itu mau bayar selain dari pemotongan saldo gimana tadi? Oke, baik. Cara pembayarannya nih buat teman-teman, pembayaran bisa juga langsung dibayarkan lewat aplikasi lainnya. Contohnya Link Aja sudah ada, Tokopedia sudah ada, terus di OVO sudah ada, Indomaret sudah ada, ATM sudah ada. Kalau lebih enak ATM, kenapa? Dia nggak ada admin. Jadi langsung bisa 16.500, 16.500. Dan untuk buat pembayarannya masuk ini apa? Pilih aja pembayaran BPJS, nah kemudian pilih mandiri atau BPU, masukin nomor KTP-nya, terus pilih berapa bulan, sudah tinggal bayar. Yang penting satu, ada uang di rekeningnya. Terakhir ya, dua yang terakhir ya, satu lagi ya, tunggu dulu Pak ya. Selamat siang, salam kemanusiaan. Pertama, saya mau bertanya, Bapak-bapak di BPJS TK kan mengajak kami driver Gojek untuk mendaftarkan dirinya ke BPJS TK. Saya juga mengajak kepada bapak-bapak agar lebih memahami hati seorang driver Gojek. Hendaknya Bapak juga daftar menjadi driver Gojek. Kebetulan sekarang Gojek sedang membuka pendaftaran baru, GoRide dan GoCar, yaitu gratis untuk Bapak, agar lebih memahami seperti itu. Kita driver ojek online atau driver aplikasi tertentu. Nah, sedangkan kita kalau mengendarai atau saat bekerja menggunakan aplikasi di luar Gojek, kemudian kita laka, sedangkan kita kan pemotongannya melalui aplikasi Gojek, itu di cover atau tidak? Itu aja dua pertanyaan. Terima kasih, selamat siang. Pertanyaan pertama ya Bapak Ibu ya, terima kasih ajakannya Bapak Abang, terima kasih ajakan untuk buat jadi join mitra ya Bapak ya. Kami baru tahu nih kalau misalnya kita tuh juga boleh buat jadi driver, tapi balik lagi sih Bapak Ibu ya, kita kalau saya ngambil kesempatan itu, saya bisa juga ngambil kesempatan orang lain menggait orderan itu Bapak Ibu. Sedangkan kami kan sudah punya pekerjaan tetap nih, takutnya saya malah zolim, saya seakan-akan rakus akan pekerjaan nih. Ini rezeki orang saya ambil, saya bisa ini jadi saya ambil. Jadi kan kita semua ada porsi masing-masing Bapak Ibu. Tapi terima kasih. Jadi untuk buat teman-teman kami juga, nanti kalau misalnya ada yang minat menjadi driver Gojek atau GoCar, kami akan informasikan. Nanti untuk bisa daftar sekarang online ya Pak ya, bukan offline lagi ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan pekerjaan ya. Bentar Pak, masih ada satu lagi. Kalau untuk masalah pekerjaan Pak, memang yang kita lihat itu sesuai dengan data sistem. Jadi memang kalau misalnya sebenarnya maksimal pekerjaannya yang dipilih adalah 2. Jadi misalnya kalau Bapak driver online di salah satu bendera dan ada bendera lagi, itu mohon untuk dilaporkan. Karena apabila tidak dilaporkan dan hanya di satu bendera itu dan terjadi lakanya bukan karena bendera yang satunya, mohon maaf tidak bisa kita cover. Karena kesesuaian data itu sangat penting di kita. Seperti itu. Oh, tidak bisa Pak, tidak bisa. Jadi pilihannya itu driver, saya mohon maaf saya sebutkan benderanya ya.
mitra Gojek, mitra Grab. Itu ada pilihannya. Jadi kalau misalnya Bapak kedua-duanya, harap laporkan kedua-duanya. Tapi kalau misalnya Bapak hanya melaporkan satu dan terjadi di salah satunya, mohon maaf, itu balik lagi nanti tim investigasi bagaimana menginvestigasi terhadap risiko tersebut. Konfirmasi aja ke cabang terdaftarnya, tambah pekerjaan, karena maksimalnya dilaporkan adalah 2 pekerjaan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya Ibu Ilham Tanganan, pada tahun 2018. Kemudian iuran terakhir itu tahun 2018 juga tanggal 8 Juli. Tetapi setelah itu saya mandek bayarnya. Dan sekarang udah 3 tahun nggak bayar-bayar sehingga ini mati statusnya. Kalau misalnya saya daftar lagi, apakah masih bisa dan apa yang saya dapatkan dari BPJS TK itu? Ya, Baik Pak. yang kedua, Ada 2 pertanyaan. ya ini statusnya bagaimana kalau misalnya sudah ada kartu digitalnya Pak? Terima kasih Pak. Itu 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu dan tidak pernah membayarkan iurannya lagi. Jawabannya itu otomatis kepesertaannya terhenti. Apakah ada tunggakan di BPJS Tenagakerjaannya? Tidak ada sama sekali tunggakan. Akan tetapi apabila terjadi risiko kecelakaan kerja itu tidak bisa tercover karena bukan lagi peserta di BPJS Tenagakerjaan. Jadi syaratnya apa? Daftarkan ulang lagi ke kantor cabang terdekat. Itu bisa. Bisa ada kemungkinan itu kartunya baru karena sekarang sudah nomor referensi, atau bisa melanjutkan kepesertaan yang lama. Dan itu tidak mesti mundur. Minta dibuatkan baru saja. Ada kesempatan waktu lagi, kita bisa kumpul lagi, bisa guyup lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau misalnya mau mendaftarkan dirinya atau misalnya sebagai ketua komunitas yang untuk ada anggotanya yang belum terdaftar, bisa dikolektifkan saja ke salah satu ketuanya. Nanti kita bantu untuk pendaftarannya, pembayarannya dilakukan, setelah dilakukan nanti pencetakan kartu. Jadi bisa 1 pintu seperti itu. Tangerang Selatan, Pak Herman kebetulan sudah ada kontak saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk teman-teman tim BPJS TK Tangerang Selatan, Bu Mira, Pak An, dan semua tim yang menyempatkan diri untuk hadir di acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa arrange lagi yang biar lebih enak lagi ya Bu ya. Mohon maaf dengan segala kekurangan kita pada hari ini. Buat teman-teman jangan lupa yang tarunanya belum terdaftar ya. Tolong diajak buat daftar BPJS TK. Kalau abang bisa ngajak teman-teman abang, taruna abang yang belum terdaftar, abang udah berbuat baik ya. Pahalanya gede bang. Karena manfaatnya kita udah rasakan sendiri, ada rekan kita yang sakit kemudian meninggal dunia mendapat pengcoveran dari BPJS TK itu sebesar 42 juta rupiah. Itu sangat bermanfaat buat ahli waris, buat anak yatim. Gitu ya. Saya harap teman-teman yang masih belum puas pada hari ini, nanti kita atur lagi waktu ke depannya. Mungkin yang teman-teman udah biasa kayak Bang Remon, Bang John yang di BPJS TK, nanti kita sowan ke BPJS TK Tangerang Selatan. Gitu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi buat tim BPJS TK Tangerang Selatan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.